Nora Habibillah, mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Angkatan 2019. Berikut pengalaman yang telah saya miliki. Saya menjadi staf divisi acara pada PPSMB Organik 2020, menjadi komisioner relasi publik pada KPUM UGM 2020, menjadi sekretaris Kementerian Advokasi dan Jejaring Masyarakat pada Kepengurusan BEM-KM UGM 2020-2021. Ikut latar belakang yang saya usung, saya mengutip perkataan dari 3 tokoh. Yang pertama Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pertanian sangat terbuka untuk semua usia. Semakin muda, semakin kuat, semakin energik, semakin kritis, makin apik kerjanya. Kemudian dari Ibu Rina Saadah Adisurya, Ketua Umum Pemuda HKTI, saat ini ada 33,4 juta petani di Indonesia. Dari jumlah itu, 2,7 juta petani usia milenial dan 30,4 juta usia kolonial. Jadi, kita sedang bermasalah dalam hal fase umur petani. Kemudian mengutip dari Dekan Fakultas Pertanian UGM, Bapak Jamhari, 2063 petani akan tetap ada, namun dengan model baru yang lebih modern, yaitu petani milenial. Perguruan tinggilah yang bertugas menyiapkan generasi petani di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya tarik rumusan bahwa kita harus bangkit. Kita sebagai mahasiswa pertanian harus bangkit. Bangun lalu berdiri, bangun hidup kembali, timbul atau terbit. Kita harus bangkit dengan membawa nilai, semangat, dan akselerasi. Dari kata bangkit ini, saya rumuskan ke dalam yang saya usung untuk PPSMB Organik 2021, yaitu bangkitkan pemuda sebagai pahlawan pertanian dan perikanan Indonesia. Bangkitkan pemuda memuat karakter kebangkitan, yaitu apresiatif dan interaktif. Harapannya, dua karakter ini dapat kita wujudkan di lingkup kepanitiaan dan juga kita tumbuhkan pada Amarta Muda PPSMB Organik 2021. Kemudian, pahlawan pertanian dan perikanan Indonesia sesuai dengan jati diri UGM sebagai kampus Pancasila, kampus perjuangan, dan kampus kerakyatan. Dari tema ini, kita sambung dengan jargon, yaitu muda bertani, tebar inspirasi, penjaga pangan negeri. Oke, mari kita coba. PPSMB Organik 2021, muda bertani, tebar inspirasi, penjaga pangan negeri. Muda bertani selaras dengan program yang dicanangkan Kementerian Pertanian berkaitan dengan regenerasi petani, salah satunya yaitu Duta Petani Milenial. Kemudian tebar inspirasi, memuat output sederhana dengan kokohnya karakter UGM, harapannya Amarta Muda akan menjadi sosok mahasiswa yang inspiratif. Kemudian penjaga pangan negeri, sesuai dengan visi Kementerian Pertanian, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dan output yang diharapkan dari Amarta Muda, yaitu aktif di kelas, semangat berkompetisi, dan juga berani berpendapat. Untuk memperoleh output ini, maka saya membawakan inovasi, yaitu kreasi apresiatif, action project, peta virtual Faperta, kepemanduan interaktif, talkshow kebangkitan, pembuatan CV, games angkatan, dan juga museum online. Nah, ini foto saya dengan Alisandra Fatika ketika kami menjadi MC di PPSMB Organik tahun lalu. Nah, satu orang di foto ini sudah menjadi koordinator teknis dan satu orang lagi sedang berusaha memperjuangkan nasibnya. Nah, lanjut. Ini penjelasan dari inovasi yang saya bawakan. Kreasi apresiatif nanti akan ada konten video berisi narasi yang ingin disampaikan oleh PPSMB Organik 2021 dan dibawakan oleh Amarta Muda dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya daerah 3T. Kemudian, action project yaitu kegiatan yang mulai dari konsep teknis, pelaksanaan, dokumentasi, dihandle oleh Amarta Muda. Nantinya output dari action project akan dipamerkan pada museum online. Kemudian peta virtual Faperta berupa gambar 360 derajat dan video tour untuk mengenalkan tempat-tempat dan fasilitas Fakultas Pertanian UGM yang nantinya akan menunjang aktivitas Amarta Muda ke depannya.
Kemudian kepemanduan interaktif, yaitu alokasi kepemanduan dengan waktu yang tertata, serta ditunjang indikator capaian selama 1 tahun ke depan. Talkshow kebangkitan, yaitu talkshow dengan membawakan tema yang sama dengan tema PPSMB Organik 2021, yaitu bangkitkan pemuda sebagai pahlawan pertanian dan perikanan Indonesia. Talkshow ini menghadirkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Bang Graha Abadi Pasyaman. Kemudian pembuatan CV, menyadari pentingnya memiliki CV bagi setiap mahasiswa, maka perlu diadakan pelatihan pembuatan CV. Games angkatan, sesi games dengan melibatkan setiap perwakilan kelompok organik melalui media sederhana. Kemudian museum online, museum virtual yang memamerkan output dari social project Amarta Muda. Untuk platform penunjang yang pertama yaitu Trello, yaitu aplikasi yang memudahkan kita untuk merekap apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, dan juga apa yang nantinya akan kita kerjakan. Nah, aplikasi ini tentunya akan membantu transparansi dan juga transfer antar divisi. Kemudian ada Gathertown, yaitu platform meeting online yang cukup interaktif. Jadi di situ selain ada karakter, kita juga bisa memainkan games secara bersamaan. Salah satu games yang populer adalah Werewolf. Kemudian platform selanjutnya ada website. Jadi website ini adalah website yang terbuka. Jadi baik Amarta Muda, mahasiswa lama, bahkan alumni sekalipun dapat mengakses website ini. Nantinya website ini berisi irisan materi PPSMB organik. Jadi ketika kita ingin mengetahui beberapa materi yang ada di PPSMB organik, kita dapat mencari tahu kapanpun. Tidak harus menunggu masa-masa PPSMB organik. Kemudian susunan kepanitiaan, ini adalah susunan kepanitiaan yang saya rencanakan akan ada 8 divisi. Yang pertama divisi materi, divisi relasi publik, divisi perkap, divisi pemandu, divisi KSK atau kesekretariatan, divisi korlap, koordinator lapangan, divisi DDD dan juga acara. 1 kordum, 8 koordinator teknis, 8 koordinator divisi, dan juga 65 staf. Nantinya akan ada 82 panitia PPSMB Organik 2021. Kemudian untuk struktur kepanitiaan, dari koordinator gugus akan ada garis perintah kepada koordinator teknis dan juga koordinator umum. Kemudian koordinator umum akan membawahi koordinator divisi, sekretaris, dan juga bendahara. Nantinya koordinator divisi akan membawahi staf divisi. Kemudian koordinator teknis memiliki garis koordinasi dengan koordinator divisi. Kemudian untuk job desk yang pertama untuk koordinator divisi atau OC, yaitu bertanggung jawab atas konsep teknis PPSMB Organik 2021 serta mengkoordinir kinerja divisi yang diamanahkan. Untuk sekretaris bertanggung jawab atas notulensi serta hal administratif yang berkaitan dengan kepanitiaan PPSMB Organik. Untuk bendahara bertanggung jawab atas kesesuaian RAB serta hal keuangan yang berkaitan dengan PPSMB Organik. Untuk korlap bertanggung jawab atas implementasi masa orientasi tanpa kekerasan verbal maupun psikologis, serta memastikan ketertiban PPSMB Organik. Untuk perkap bertanggung jawab atas penyediaan serta pendistribusian peralatan penunjang pelaksanaan PPSMB Organik 2021. Divisi DDD bertanggung jawab atas desain media kreatif serta dokumentasi PPSMB Organik. Divisi Relasi Publik bertanggung jawab atas kelancaran relasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PPSMB Organik. Divisi Acara bertanggung jawab atas implementasi Grand Design serta pelaksanaan teknis PPSMB Organik. Divisi Materi bertanggung jawab atas materi dan penugasan serta hasil evaluasi kognitif dan afektif selama PPSMB Organik. Untuk divisi pemandu, bertanggung jawab atas pengayoman secara direct maupun indirect, serta hal yang berkaitan dengan kepemanduan PPSMB Organik. Untuk divisi KSK, bertanggung jawab atas manajemen data serta hal administratif yang berkaitan dengan kepesertaan PPSMB Organik. Kemudian, timeline yang saya rencanakan dimulai pada tanggal 22 hingga 25 Mei akan ada koordinasi Grand Design baik dengan FKL maupun koordinator teknis. Kemudian 26 Mei hingga 2 Juni akan ada lelang koordinator divisi.
Kemudian dilanjutkan wawancara koordinator divisi pada tanggal 3 hingga 4 Juni. Dan kita akan rilis koordinator divisi pada tanggal 5 Juni. Kemudian untuk tanggal 7 hingga 13 Juni kita akan mengadakan open recruitment staff. Kemudian dijeda oleh UAS pada tanggal 14 hingga 25 Juni. Kemudian wawancara staff akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Juni. Kemudian kita akan rilis staff pada tanggal 1 Juli. Dilanjutkan bonding divisi pada tanggal 2 hingga 3 Juli. Kemudian pada tanggal 10 Juli kita akan mengadakan RABES, rapat besar yang pertama, membahas pengenalan divisi dan juga pembahasan ruang lingkup antar divisi. Kemudian pada tanggal 24 hingga 25 Juli kita akan ada training kepemanduan yang pertama, dilanjutkan training kepemanduan yang kedua pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus. Kemudian pada tanggal 8 Agustus kita akan mengadakan RABES yang kedua, membahas progres dan evaluasi, serta persiapan action project. Kemudian pada tanggal 9 hingga 17 Agustus akan ada action project untuk Amarta Muda. Kemudian pada tanggal 18 Agustus akan ada transfer finalisasi antar divisi. Kemudian pada tanggal 19 Agustus kita akan mengadakan RABES yang ketiga, yang membahas tentang fiksasi main job setiap divisi, seperti fiksasi siapa yang akan menjadi pembicara di talkshow, kemudian bagaimana hasil perekapan dari output action project. Nah, itu akan kita bahas di RABES ketiga, dan juga akan ada persiapan gladi-kotor. Kemudian gladi-kotor akan kita laksanakan pada tanggal 21 hingga 22 Agustus. Dilanjutkan gladi bersih pada tanggal 24 Agustus. Kemudian kita akan melaksanakan PPSMB Organik 2021 pada tanggal 27 hingga 28 Agustus. Kemudian ini adalah timeline yang saya rencanakan dengan estimasi PPSMB UGM akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 29 Agustus. Nah, kita sudah sampai di penghujung pemaparan. Sebelum kita menyelesaikan pemaparan ini, saya akan membawakan sebuah quotes dari Douglas Jerrold. Jika Anda menggelitik bumi dengan cangkul, maka ia akan tertawa dengan panen. Saya Bintang Iswara Habibillah mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan Grand Design kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya. Semoga PPSMB Organik 2021 ini diberikan kelancaran, baik dari pra hingga selesainya rangkaian acara PPSMB Organik 2021. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.